Kuburan superkar di Dubai. Kemewahan yang berakhir tragis. Di tengah kilauan gedung pencakar langit dan deretan mobil sport yang berseliweran di jalan raya, Dubai sering dianggap sebagai kota para miliuner. Ibu kota dari Uni Emirat Arab ini identik dengan kemewahan, kemegahan, dan gaya hidup serba mewah. Namun di balik citra glamor itu, ada pemandangan mengejutkan. Ribuan mobil mewah dan superkar bernilai miliaran rupiah terbengkalai begitu saja di pinggir jalan, tempat parkir bandara, hingga area padang pasir. Pemandangan ini tak ubahnya seperti adegan dari film distopia. Ferrari berdebu di tengah panasnya matahari gurun, Lamborghini yang banyak kempis di pojok parkiran, hingga Rolls-Royce yang ditumbuhi lumut di sisi trotoar. Mungkin sulit dipercaya, tetapi mobil-mobil mewah ini benar-benar ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Lalu, mengapa semua ini bisa terjadi di kota semakmur Dubai? Mewah tapi terlilit utang. Cerita bermula dari ekspatriat dan warga kaya yang datang ke Dubai dengan mimpi besar. Banyak dari mereka bekerja di sektor minyak, real estate, perbankan, hingga pariwisata, dan menikmati gaji tinggi dengan berbagai tunjangan. Tidak sedikit yang akhirnya membeli mobil-mobil super mahal dengan cara kredit atau leasing. Di tengah budaya konsumtif dan dorongan sosial untuk terlihat sukses, memamerkan kekayaan melalui kendaraan mewah, seolah menjadi kewajiban sosial yang tak tertulis. Namun ketika krisis finansial menghantam, atau bisnis mereka gagal, mereka tetap harus membayar cicilan tinggi. Uni Emirat Arab tidak mengenal sistem pilot atau pemutihan utang seperti di banyak negara barat. Dalam sistem hukum mereka, menunggak pembayaran, termasuk kredit mobil, dianggap sebagai tindak kriminal dan bisa berujung pada hukuman penjara. Hal inilah yang memicu gelombang pelarian diam-diam. Ketika seseorang mulai merasa tidak mampu membayar cicilan mobil, banyak yang memilih untuk kabur dari Dubai secara tiba-tiba, meninggalkan pekerjaan, apartemen, dan mobilnya begitu saja. Bahkan beberapa dari mereka meninggalkan mobil di bandara dengan kunci, dan surat peringatan dari bank masih menempel di dashboard, lalu naik pesawat ke negara asal dengan tiket sekali jalan. Dari Ferrari ke Bentley, semua ada. Mobil-mobil yang ditinggalkan bukanlah kendaraan biasa. Media lokal dan internasional pernah melaporkan ditemukannya mobil-mobil mewah seperti Ferrari Enzo, yang hanya diproduksi 400 unit di dunia, McLaren, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, hingga Bentley dan Rolls-Royce yang semuanya bernilai miliaran rupiah. Yang membuatnya makin ironis, beberapa mobil mewah tersebut masih dalam kondisi sangat bagus, bahkan ada yang baru berusia 1 atau 2 tahun. Mereka terbengkalai di parkiran, tertutup debu, sebagian sudah dirusak oleh cuaca ekstrim, dan beberapa telah dirampok atau kanibal oleh pencuri suku cadang. Polisi dan otoritas kota Dubai setiap tahunnya menyita ribuan mobil semacam ini. Beberapa dilelang, dijual ke luar negeri, atau dijadikan barang bukti. Namun tetap saja, angka penemuan mobil mewah yang ditinggalkan terus bertambah, seolah tak pernah selesai. Simbol ironi kota modern. Apa yang seharusnya menjadi simbol status dan kesuksesan justru berubah menjadi bukti kegagalan perencanaan keuangan. Bagi banyak ekspatriat, tekanan hidup di Dubai sangat tinggi. Di satu sisi, mereka dituntut untuk tampil sukses dan kaya, tetapi di sisi lain, kegagalan membayar utang bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tanpa sistem keamanan finansial dan perlindungan hukum yang memberi ruang untuk bangkit kembali, satu kesalahan kecil bisa berujung pada kehancuran hidup. Dalam beberapa kasus, bahkan mereka yang sudah berusaha menjual asetnya, tetap tidak bisa mengejar tunggakan kredit yang terus membengkak. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah supercar graveyard, atau kuburan mobil mewah, dan menjadi viral di media sosial. Turis dan warga lokal sering mengabadikan mobil-mobil ini, dan mempostingnya di internet, menambah daftar panjang kisah tragis di balik kemewahan palsu. Fenomena kuburan mobil mewah di Dubai bukan sekadar kisah mobil mahal yang ditelantarkan. Ia merupakan gambaran nyata dari jebakan gaya hidup serba konsumtif tanpa perhitungan matang. Banyak dari para pemilik mobil supercar tersebut akhirnya memilih untuk meninggalkan Dubai dan mobilnya karena terlilit utang, tidak sanggup membayar cicilan, dan takut dipenjara karena sistem hukum yang keras terhadap penunggak utang. Kisah ini menjadi pelajaran penting, bahwa kemewahan tanpa kesadaran finansial hanyalah mimpi singkat yang bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Dan Dubai, dengan segala kemegahannya, adalah panggung sempurna di mana mimpi itu kadang harus berakhir di kuburan mobil-mobil mewah yang sunyi dan penuh debu. Fenomena kuburan mobil mewah di Dubai menjadi cermin pahit di balik gemerlap kota penuh kemewahan. Ribuan supercar yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya bukanlah akibat kelalaian semata, melainkan karena tekanan finansial yang besar. Banyak dari mereka yang terjerat utang, dan menghadapi ancaman hukuman penjara, akibat gagal bayar cicilan. Dalam sistem hukum Uni Emirat Arab yang sangat ketat terhadap persoalan utang, meninggalkan negara dan mobil mewah menjadi pilihan terakhir yang dianggap paling aman.
Ironi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa gaya hidup glamor tanpa perencanaan keuangan yang matang bisa berujung pada kehancuran, bahkan di tempat semewah Dubai.